Nama Pharrell Prayoga kembali jadi sorotan. Bukan karena prestasinya di panggung musik, melainkan karena kasus hukum yang menjerat ayah kandungnya. Publik bertanya-tanya, bagaimana reaksi seorang anak seusia Pharrell menghadapi kenyataan pahit ini. Namun jawaban yang muncul justru di luar dugaan. Pharrell tetap tenang bahkan terlalu tenang. Kasus penangkapan ayah kandung Pharrell Prayoga terkait dugaan judi online sempat menjadi sorotan besar di media. Publik menunggu bagaimana reaksi sang putra, mengingat usianya yang masih belia namun sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun, jawaban Pharrell justru membuat banyak orang terkejut. Menurut keterangan manajer Pharrell, saat kabar penangkapan itu disampaikan melalui telepon, Pharrell hanya menjawab singkat lalu kembali tidur. Reaksi ini dianggap tidak biasa, mengingat banyak anak seumuran Pharrell mungkin akan panik atau menangis jika mendengar kabar buruk mengenai keluarganya. Sikap tenang Pharrell tidak lepas dari kedewasaan yang ia bangun sejak kecil. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kehidupan ekonomi yang berat, masalah keluarga, hingga sorotan media yang kerap menyorot kehidupannya. Mentalitas itulah yang membuatnya tetap kuat meski badai datang. Manajer Pharrell menyebut, anak didiknya itu memang sudah mengetahui kondisi ayahnya sejak lama. Dengan pemahaman itu, ia tidak lagi kaget ketika akhirnya mendengar kabar penangkapan. Dia sudah tahu semuanya, jadi wajar kalau reaksinya begitu tenang, ujar sang manajer. Respon tenang itu justru memicu simpati dari publik. Banyak warganet menilai, Pharrell sudah menjadi anak yang luar biasa tangguh di usianya yang masih remaja. Alih-alih larut dalam kesedihan, ia memilih tetap fokus pada kesehariannya sebagai pelajar sekaligus penyanyi. Ketenangan Pharrell juga dipandang sebagai cermin kedewasaan emosional yang jarang ditemukan pada anak seusianya. Meski pernah mengalami masa kecil yang penuh luka, ia seolah sudah terbiasa untuk menata hati dan tidak larut dalam situasi sulit. Reaksi publik pun beragam. Ada yang mengagumi sikap Pharrell sebagai bentuk kekuatan luar biasa. Ada pula yang merasa iba, karena di balik ketenangan itu pasti tersimpan luka yang tidak mudah dibicarakan. Namun satu hal yang jelas, Pharrell menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya mampu berdiri tegak, meski masalah datang dari lingkaran terdekatnya. Setelah kabar penangkapan ayahnya menyebar luas, sorotan publik bukan hanya tertuju pada kasus itu sendiri, melainkan juga pada bagaimana Pharrell menanggapi. Reaksi yang begitu tenang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Pharrell sudah terbiasa dengan situasi sulit? Ataukah ketenangan itu hanyalah cara ia menyembunyikan perasaan sebenarnya? Bagi Pharrell, ini bukan pertama kalinya ia menghadapi badai dalam keluarga. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan dinamika yang penuh tekanan. Pernah ada masa ketika ia harus menanggung luka batin, merasakan ketidakadilan, hingga berjuang di tengah keterbatasan. Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih tabah. Manajer Pharrell menegaskan, ketenangan yang ditunjukkan bukanlah sikap dingin tanpa rasa. Justru, itu adalah cara Pharrell menjaga dirinya agar tidak runtuh. Sebagai penyanyi yang kini dikenal publik, ia sadar bahwa setiap reaksi akan menjadi sorotan. Maka, ketenangan adalah bentuk pengendalian diri yang matang. Di media sosial, banyak netizen memberikan komentar beragam. Ada yang kagum dengan sikap Pharrell yang seolah tak tergoyahkan. Anak sekecil itu mentalnya sudah sekuat baja, tulis seorang warganet. Ada juga yang merasa haru, kasihan, pasti di dalam hatinya menangis, tapi dia memilih diam. Bukan hanya warganet, sejumlah pengamat sosial juga angkat bicara. Mereka menilai, pengalaman pahit yang dialami sejak kecil membuat Pharrell memiliki daya tahan luar biasa. Ketika seorang anak terbiasa menghadapi tekanan, ia belajar menata emosi. Dan itu yang kita lihat pada Pharrell hari ini, ujar salah satu pengamat. Namun, ketenangan itu bukan tanpa risiko. Ada kekhawatiran bahwa luka yang disembunyikan justru bisa menumpuk di dalam. Karena itu, beberapa pihak berharap Pharrell mendapat pendampingan emosional yang baik, agar ia bisa tetap tumbuh sehat secara mental. Meski demikian, Pharrell memilih untuk tetap melangkah maju. Ia tetap berfokus pada sekolah barunya di Jakarta, tetap berlatih musik, dan tetap menabung kembali untuk masa depannya. Bagi Pharrell, masa depan lebih penting daripada masa lalu. Ia tidak ingin peristiwa ini menghalangi langkahnya. Ketenangan Pharrell juga memberi pesan simbolis, bahwa meski keluarganya terguncang oleh kasus hukum, dirinya tetap bisa berdiri tegak. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah individu yang mandiri, bukan sekadar bayangan dari keluarganya. Sikap itu membuat publik semakin menghargai perjuangannya.
Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya soal kabar penangkapan seorang ayah, melainkan tentang bagaimana seorang anak muda menghadapi badai dengan keberanian. Kisah Pharrell Prayoga tak lagi sekadar perjalanan seorang penyanyi cilik yang viral, melainkan juga potret keteguhan seorang anak yang berusaha berdiri tegak di tengah badai keluarga. Penangkapan ayah kandungnya akibat kasus judi online menambah catatan panjang ujian hidup yang harus ia hadapi. Namun, cara Pharrell merespons membuat banyak orang terdiam. Bukan dengan amarah, bukan pula dengan tangis histeris, melainkan dengan sikap tenang yang justru menggetarkan hati banyak orang. Ketenangan ini menjadi perbincangan luas. Dari warung kopi di kampung, sampai ke media sosial di jagat maya, banyak orang bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang anak seusia Pharrell bisa begitu tegar menghadapi kenyataan pahit. Biasanya, anak remaja akan mengalami gejolak besar ketika orang tuanya terjerat masalah hukum. Namun Pharrell seakan sudah mengantisipasi hal ini sejak lama. Manajernya mengungkapkan bahwa Pharrell memang sudah mengetahui kehidupan ayahnya, termasuk kebiasaan buruk yang bisa berujung pada masalah hukum. Karena itu, ketika kabar penangkapan akhirnya benar-benar datang, Pharrell tidak lagi kaget. Ia hanya menanggapinya dengan singkat, lalu memilih kembali tidur. Reaksi ini tentu tidak biasa, tapi bagi Pharrell, itu adalah cara terbaik untuk menjaga dirinya tetap stabil. Tentu saja, di balik ketenangan itu banyak orang yang percaya ada luka yang dalam. Sebab, bagaimanapun juga, seorang ayah tetaplah ayah. Darah dan ikatan batin tetap ada. Mungkin Pharrell memilih untuk tidak menunjukkan kesedihan di depan publik, karena ia sudah belajar bahwa air mata tidak akan mengubah keadaan. Ia sudah paham betul bahwa yang bisa ia kendalikan hanyalah dirinya sendiri. Kasus ini pun memunculkan banyak simpati. Warganet membanjiri kolom komentar akun media sosial dengan dukungan untuk Pharrell. Ada yang menulis doa, ada yang memberikan kata-kata semangat, bahkan ada pula yang menawarkan bantuan secara langsung. Semua itu menunjukkan bahwa meski ia pernah mengalami luka karena orang-orang terdekat, publik tetap menaruh kasih sayang padanya. Namun, tak bisa dipungkiri, ada pula suara-suara sinis. Beberapa orang mempertanyakan mengapa Pharrell seolah begitu cuek dengan kasus yang menimpa ayahnya. Tetapi suara itu dengan cepat dibungkam oleh kenyataan bahwa setiap orang punya cara berbeda dalam menghadapi kesedihan. Dan Pharrell memilih jalannya sendiri, jalan ketenangan. Dari sisi karir, kabar penangkapan ayahnya sempat menimbulkan kekhawatiran. Apakah popularitas Pharrell akan terganggu? Apakah panggungnya akan sepi karena stigma yang menempel? Namun faktanya, justru sebaliknya. Pharrell tetap manggung, tetap bernyanyi, bahkan mendapat lebih banyak simpati. Yang membuat para penggemar semakin ingin mendukungnya. Banyak yang datang ke konser bukan hanya untuk menikmati suaranya, tetapi juga untuk menunjukkan dukungan moral. Situasi ini membuktikan bahwa nama besar Pharrell sudah tidak lagi bergantung pada keluarga. Ia sudah menjadi figur mandiri yang dihargai karena bakat dan perjuangannya sendiri. Kasus ayahnya memang menjadi bayangan, tetapi bukan berarti bisa menenggelamkan cahayanya. Sebaliknya, cahaya itu justru semakin terang karena ia berani berdiri tegak di tengah bayangan. Pengamat sosial melihat fenomena ini sebagai bukti kuatnya ikatan antara publik dengan Pharrell. Ketika masyarakat melihat seorang anak berjuang di tengah penderitaan, mereka merasa tersentuh. Mereka ingin menjadi bagian dari dukungan itu. Pharrell tidak lagi hanya penyanyi, ia sudah menjadi simbol keteguhan hati, ujar seorang pengamat dari Jakarta. Dalam kehidupan sehari-harinya di Jakarta, Pharrell tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tetap berangkat sekolah, berlatih musik, dan bahkan masih sempat bercanda dengan teman-temannya. Di balik senyum kecilnya, mungkin ada beban besar yang ia pikul. Namun ia memilih untuk menampilkan sisi ceria, bukan demi menipu diri sendiri, tetapi demi menjaga agar hidupnya tidak hancur oleh kesedihan. Ketenangan Pharrell ini bisa disebut sebagai ketahanan emosional yang jarang ditemukan pada anak seusianya. Banyak psikolog menilai bahwa pengalaman masa lalu yang keras membuatnya tumbuh lebih cepat dari usia. Ia sudah terbiasa menghadapi tekanan, sehingga ketika badai datang, ia tidak lagi terombang-ambing. Meski begitu, penting juga bagi Pharrell untuk tetap mendapat pendampingan. Sebab, luka batin yang disembunyikan bisa berbahaya jika tidak disalurkan dengan baik. Dukungan publik sangat membantu, namun bimbingan dari orang-orang terdekat yang tulus adalah hal yang lebih ia butuhkan. Dalam wawancara terbaru, Pharrell sempat menyebut bahwa dirinya kini fokus pada masa depan. Ia ingin menabung lagi dari nol,
membangun keuangan yang sehat, dan membuktikan bahwa ia bisa mandiri. Sekarang aku cuma punya 10.000, tapi aku yakin bisa kumpulin lagi. Aku harus kerja lagi, harus semangat, katanya singkat. Kalimat sederhana itu memperlihatkan semangat besar yang tersimpan di balik tubuh mungilnya. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa seseorang bisa saja jatuh, tapi ia punya pilihan untuk tetap bangkit. Bahwa masa lalu keluarga tidak harus menentukan masa depan anak. Dan bahwa keteguhan hati bisa menjadikan seorang anak lebih besar daripada masalah yang ia hadapi. Penangkapan ayah Farel mungkin akan menjadi catatan kelam dalam sejarah hidupnya. Namun bukan itu yang akan dikenang publik. Yang akan terus diingat adalah bagaimana seorang anak bernama Farel Prayoga menghadapi badai dengan ketenangan yang luar biasa, dengan kepala tegak, dan dengan semangat yang tak mudah padam. Setelah badai demi badai yang menghantam hidupnya, Farel Prayoga kini berada di persimpangan jalan yang menentukan. Perjalanan hidupnya sudah menjadi cerita publik, disaksikan oleh jutaan mata yang menaruh simpati sekaligus harapan besar. Publik tidakkah hanya melihatnya sebagai penyanyi dengan suara merdu, tetapi juga sebagai sosok anak muda yang mewakili keteguhan hati dan keberanian menghadapi kenyataan pahit. Seiring bertambahnya usia, Farel mulai belajar bahwa dunia hiburan bukan hanya soal panggung dan tepuk tangan. Ada kontrak, ada manajemen, ada finansial, dan ada pula isu-isu pribadi yang bisa mencuat kapan saja. Bagi anak seumurannya, semua itu mungkin terasa terlalu berat. Namun Farel sudah menapaki jalan ini, dan tidak ada lagi kata mundur. Ia hanya bisa terus maju dengan kesiapan yang matang. Dukungan masyarakat menjadi bahan bakar utama. Ketika ayahnya terjerat kasus hukum, dukungan itu semakin deras mengalir. Ribuan komentar positif di media sosial, doa-doa dari penggemar, hingga kiriman bunga dan surat-surat dukungan, semua hadir untuk meneguhkan langkahnya. Farel tidak sendirian, dan ia tahu itu. Selain dukungan moral, banyak pihak juga mulai memikirkan langkah nyata untuk mendukung pendidikan dan karirnya. Beberapa tokoh publik sempat menghubungi manajemennya, menawarkan beasiswa, bantuan pendampingan psikologis, hingga kesempatan tampil dalam acara besar. Semua itu menunjukkan bahwa kisah Farel sudah melampaui batas sebagai artis. Ia sudah menjadi ikon perjuangan. Namun, perjalanan ini tentu tidak tanpa tantangan. Setelah ayahnya ditangkap, gosip-gosip liar bermunculan. Ada yang mencoba menyeret nama Farel dalam isu yang tidak benar, ada pula yang berusaha mengaitkan ketenarannya dengan masalah keluarga. Disinilah Farel diuji lagi. Apakah ia akan goyah, ataukah ia tetap berdiri dengan kepala tegak? Hingga kini, jawabannya jelas, ia tetap tegak. Dalam beberapa wawancara, Farel dengan tenang menjawab pertanyaan yang menyudutkan. Aku fokus sekolah dan kerja, itu aja, katanya dengan sederhana. Kalimat singkat itu sebenarnya adalah tameng besar yang menjaga dirinya dari luka tambahan. Ia tahu, membicarakan masalah keluarga di depan publik hanya akan menambah luka, bukan menyelesaikannya. Simbol keteguhan ini makin kuat ketika Farel tetap tampil di panggung dengan senyum yang tulus. Ia bernyanyi seolah tak ada yang terjadi, padahal di balik suara itu tersimpan sejuta cerita. Inilah yang membuat penonton menangis. Mereka tidak hanya mendengar lagu, tetapi juga merasakan perjuangan hidup yang mengalir dari setiap bait. Psikolog anak menilai bahwa Farel kini menjadi teladan ketahanan emosional. Meski masih sangat muda, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan emosi dan fokus pada tujuan. Banyak anak muda sebaya yang mungkin akan larut dalam kesedihan atau bahkan menyalahkan keadaan. Tetapi Farel memilih jalannya sendiri, jalan untuk terus berkarya. Kehidupan pribadinya pun kini semakin mendapat sorotan. Namun, Farel tampaknya sudah belajar banyak dari pengalaman pahit bersama keluarga. Ia tidak lagi mudah percaya pada orang-orang yang hanya datang untuk mengambil keuntungan. Lingkaran kecil di sekelilingnya kini lebih dijaga, lebih hati-hati, dan lebih tulus. Farel juga mulai memikirkan masa depan secara lebih realistis. Ia sering berbicara tentang menabung, tentang ingin punya rumah sendiri, dan tentang keinginan sederhana untuk membahagiakan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Cita-cita itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagi seorang anak yang sudah merasakan pahitnya dimanfaatkan, itu adalah mimpi besar. Publik pun mulai menaruh harapan lebih besar. Banyak yang percaya bahwa Farel bisa menjadi simbol generasi muda yang bangkit dari keterpurukan. Bukan hanya artis, tetapi juga figur inspiratif. Ia mungkin akan terus bernyanyi,
tetapi suaranya kini lebih dari sekadar hiburan, suara itu sudah menjadi simbol harapan. Setiap kali tampil di panggung, Pharrell kini seakan membawa pesan tersendiri. Pesan bahwa masa lalu tidak menentukan siapa kita, pesan bahwa anak kecil pun bisa kuat menghadapi badai, dan pesan bahwa kesulitan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Pesan ini menggema jauh lebih luas daripada sekadar lantunan lagu. Dalam beberapa kesempatan, Pharrell juga berbicara tentang keinginannya untuk melanjutkan pendidikan tinggi suatu saat nanti. Ia sadar bahwa dunia hiburan tidak selalu abadi. Karena itu, ia ingin menyiapkan masa depan yang lebih kokoh, agar tidak hanya bergantung pada panggung dan popularitas. Perjalanan ini tentu panjang, dan banyak tantangan menunggu di depan. Tetapi dengan dukungan publik, dengan keteguhan hati yang ia miliki, dan dengan pengalaman pahit yang sudah ditempa sejak kecil, Pharrell punya modal besar untuk menapaki masa depan yang lebih cerah. Kini, cerita tentang Pharrell bukan lagi sekadar cerita anak penyanyi yang viral. Ia sudah menjadi kisah tentang keteguhan, tentang harapan, dan tentang bagaimana seorang anak bisa mengubah luka menjadi cahaya. Dan cahaya itu, tampaknya, akan terus bersinar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk jutaan orang yang menaruh harapan padanya.